Anak didik, kita lanjutkan pelajaran kita yaitu mengenai matriks. Oke, matriks adalah susunan bilangnya yang diatur menurut aturan baris dan kolom dalam suatu jajaran berbentuk persegi ataupun persegi panjang. Oke, jadi matriks ini katanya susunan bilangan yang diatur menurut aturan baris dan kolom dalam suatu jajaran. Nah, matriks itu biasanya dituliskan bisa dalam kurung biasa atau dalam kurung siku. Ini dia. Jadi katanya jika dibilang katanya menurut aturan baris dan kolom dalam suatu jajaran berbentuk persegi. Nah, misalnya dia 3, 4, 2, 5, 6, 7, 9, 10, 12. Ini dia. Jadi ada yang berbentuk persegi. Maksudnya berbentuk persegi itu 3 baris, kemudian 3 kolom. Jadi dia bisa berbentuk persegi dan bisa berbentuk persegi panjang. Nah, kurungnya bisa kurung biasa, bisa juga kurung siku. Nah, kalau dibilang persegi panjang berarti P kali R, panjang kali lebar, berarti bisa dia 3, 4, 2, 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ini dia. Oke, ini dia kalau disebut dengan persegi panjang. Berarti panjangnya ada, barisnya ada 3, sedangkan kolomnya ada 4. Itu dia perbedaannya. Oke, sampai sini pahamnya. Kita lanjutkan mengenai notasi dan ordo matriks. Baik, kita lanjutkan mengenai notasi dan ordo matriks. Oke. Jadi di sini ordo matriks itu dituliskan dengan rumus AM kali N. Dah. Ini tergantung ininya ya. Jadi kalau misalnya ini B, berarti BM kali N. Oke, di mana M itu adalah baris, N itu sama dengan kolom. Oke, jadi kalau misalnya kita ditanyakan berapakah ordo matriks dari B, tuh misalnya ini B ya, berapakah ordo matriks dari B, maka B berapa dia barisnya, 1, 2, 3, kemudian berapa barisnya, berapa kolomnya, 1, 2, 3, berarti B kali B 3 kali 3, berarti ini adalah 3 baris 3 kolom. Jangan kamu kalikan ya, bukan menjadi B9. Itu dia. Nah, bagaimana dengan ini? Misalnya ini C. Berapakah ordonya? Maka C 1, 2, 3. Berapa barisnya? Ada 3. Dikali dengan berapa kolom? 1, 2, 3, 4. Berarti ordo matriks dari C adalah 3 kali 4. Nah, bagaimana jika ditanya dia misalkan ini B24. Itu dia. Oke, ini dibaca B24, bukan B24 ya, tapi B24. Oke, di mana 2 ini adalah baris, sedangkan 4 ini adalah kolom. Oke, maka jika ditanya B24 berapakah nilainya, berapakah angkanya, berarti kita lihat B. Baris kedua ini adalah baris, ini adalah kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga. Dia baris pertama, baris kedua, baris ketiga. Nah, jika ditanya berapakah elemen bilangan dari B24, berarti baris kedua, kolom keempat. Oh, sorry, berarti kita tidak mempunyai kolom 4 ya. Sorry, kita ambil aja 3 ya. Berapakah? Jadi baris kedua, kolom ketiga, baris kedua, kolom ketiga. Berarti jawabannya adalah 7. Ini dia. Oke, bagaimana dengan B12? Berarti nilainya berapa? Baris pertama, kolom kedua. Berarti ini adalah B12. Berarti jawabannya adalah 4. Oke, bagaimana dengan ini? Jika ditanya adalah C32. Berarti baris ketiga, kolom kedua. Baris ketiga, kolom kedua. Berarti nilainya adalah 10. Oke, sampai sini Ibu harap paham ya nak. Kita lanjutkan dengan macam-macam matriks. Baik, macam-macam matriks yang pertama yaitu matriks baris.
Oke, berdasarkan banyak baris dan banyak kolom. Oke, jadi matriks baris ini adalah matriks yang hanya terdiri atas satu baris. Oke, maaf. Oke, matriks baris adalah matriks yang hanya terdiri atas satu baris. Ordo matriksnya terdiri atas satu baris dan n kolom adalah 1 kali n. Jadi ini adalah rumusnya. Jadi matriks baris ini dia cuma satu baris saja dikali dengan berapa banyak kolomnya. Jadi kalau kita ambil misalnya ini. Oke. Jadi misalnya ordo matriks dari A ini adalah 3 4 2. Berapakah ordonya? Maka A berapa barisnya? 1 kali berapa kolom? 1 2 3. Inilah dia. Oke, kita ambil coba yang ini. Matriks B, misalnya matriks B. 3 4 2 1. Oke, maka matriks B adalah berapa ordonya? 1 baris 1 dikali berapa kolom? 4. Ini dia. Masih gampang ya matriks baris. Kita lanjutkan matriks berikutnya. Baik, tadi kan matriks baris, sekarang matriks kolom. Nah, ini kebalikannya. Sedangkan matriks kolom adalah matriks yang hanya terdiri atas satu kolom saja. Nah, ordo matriks adalah M baris dan satu kolom, maka menjadi M kali N. Jadi ini kebalikan dari matriks baris. Jadi kalau di matriks kolom misalnya ini adalah A 2 3 4 5. Ini dia, misalnya ini. Maka ordo si A adalah dia kan berapa banyak barisnya? 1 2 3 4 dikali dengan kolomnya. Kolom ini kan cuma satu saja. Ini dia. Jadi ordo matriks A adalah 4 kali 1. Jadi kalau misalnya kayak gini 3 4 5. Jadi ordo B adalah berapa baris? 1 2 3. 3 dikali 1. Masih mudah ya, Nak? Kita lanjutkan macam matriks berikutnya. Oke, matriks persegi panjang. Sepertinya ini sudah Ibu jelaskan dari awal. Matriks persegi panjang itu yaitu banyak barisnya tidak sama dengan banyak kolomnya. Maka ordonya adalah M kali M. Jadi kalau misalnya dia matriks A 5 4 3 2 1 5 7 8 1. Oke, maka ordo si A adalah apa? Nah, kita lihat barisnya ada 2 dikali dengan kolomnya 1 2 3 4. Jadi ordo si A adalah 2 kali 4. Kalau misalnya ini B 5 4 2 7 9 10 6 7 8. Ini dia. Jadi ordo si B adalah berapa barisnya? 1 2 3. 3 dikali berapa kolom? 1 2 3. Oke. Sorry. Tadi kan banyak barisnya tidak sama dengan banyak kolomnya. Jadi kita buat aja ini menjadi 1 2 3. Sorry ya. Karena kan tidak sama katanya. Maka 4 dikali dengan 4 baris dikali dengan 3 kolom. Ini dia. Oke, kita lanjut matriks persegi. Baik, kita lanjutkan. Matriks persegi adalah di mana baris dan kolomnya sama, maka ordonya adalah N kali N. Nah, kita lihat contohnya 3 2 1 5 7 8 7 6 8. Maka ordo matriks A adalah, kita lihat barisnya ada 3, kolomnya ada 3, berarti dia adalah berordo 3 kali 3. Ingat ya, ini ordo namanya. Nah, kita lihat contoh yang B. Ini barisnya ada 2, kolomnya ada 2. Maka ordo si B adalah 2 kali 2. Nah, di dalam matriks persegi ada disebut dengan diagonal utama dan diagonal samping. Oke, dan ingat anak-anak, ini diagonal utama dan diagonal samping hanya berlaku di berordo 3 kali 3 ya. Jangan lupa. Ini hanya berlaku di matriks persegi ordo 3 kali 3. Oke, barisnya 3, kolomnya 3. Nah, untuk menentukan diagonal utama dan diagonal samping, nah, kamu tarik dari ini. Karena dia A, berarti ini adalah A11, kemudian tarik ke bawah. Nih. Ini adalah diagonal utama. Nah, sedangkan diagonal samping
diagonal samping, yaitu nih A1 3 baris pertama kolom ketiga. Ini adalah diagonal samping. Diagonal samping. Ini dia. Jadi nanti diagonal samping ini, diagonal utama ini itu nanti menentukan trace. Ya. Trace ini adalah hasil penjumlahan dari diagonal utama. Ya. Trace ini adalah hasil penjumlahan dari diagonal utama. Dari diagonal utama. Jadi kalau misalnya contohnya untuk diagonal utama, contohnya tadi, berarti diagonal utama dari si A adalah diagonal utama dari matriks A. A adalah berapa nilainya anak-anak? Yaitu 3, 7, 8. 3, 7, 8. Ini dia. Kemudian diagonal samping dari matriks A adalah yaitu 1, 7, 7. 1, 7, 7. Nah, jika ditanya berapakah trace-nya? Trace-nya maka ambil diagonal utama, yaitu 3 tambah 7 tambah 8. Maka jawabannya adalah 18. Ini dia. Ingat ya, ini hanya berlaku di ordo 3 kali 3 dalam matriks persegi. Oke anak didik, kita lanjutkan yang bagian B-nya. Baik, kita lanjutkan. Matriks berdasarkan pola elemennya. Nah, yang pertama, matriks 0 adalah matriks yang semua elemennya bernilai 0. Oke, contohnya yaitu matriks A sama dengan 0, 0, 0, 0, 0. Berarti ordonya berapa? Kan katanya semua elemennya bernilai 0. Maka ordo si A adalah berapa barisnya? 3 dikali kolomnya ada 3, berarti 3 kali 3. Sedangkan matriks si B berapa barisnya? Ada 2 kali berapa kolom? 1, 2, 3. Ini dia. Masih mudah kan? Kita lanjut untuk matriks diagonal. Baik, kita lanjutkan untuk matriks diagonal adalah suatu matriks persegi dengan elemen pada diagonal utama tidak semuanya bernilai 0, tetapi semua elemen lainnya bernilai 0. Jadi intinya cuman di diagonal utama saja dia yang ada angka lain selain 0 gitulah. Jadi misalnya ada 1 di diagonal utamanya, yang lainnya 0 gitu. Jadi contohnya 200 075 005. Ingat diagonal utama itu yaitu dari D11 sampai D33. Itu dia. Oke. Jadi ini adalah diagonal utama ini ya. Diagonal utamanya. Dan katanya apa? Tidak semuanya bernilai 0, tetapi semua elemen lainnya bernilai 0. Kita lihat diagonal utamanya tidak semuanya 0, itu dia. Selebihnya adalah 0. Nah, kita lanjut contoh yang E. Mana diagonal utamanya? Yaitu 300. Ini adalah diagonal utamanya. Itu dia. Tidak semuanya bernilai 0. Ini dia. Kan ada salah satu yang tidak bernilai 0 dia. Nah, sedangkan yang lainnya bernilai 0. Itu dia. Oke. Sampai sini Bu paham ya yang matriks diagonal. Kita lanjutkan matriks identitas. Baik, kita lanjutkan matriks identitas adalah suatu matriks persegi dengan elemen-elemen diagonal utama sama dengan 1 dan elemen-elemen lainnya sama dengan 0. Ingat, diagonal utama sudah Ibu jelaskan sama kalian, yaitu ini dia. Untuk matriks ordonya 2 kali 2. Berarti diagonal utamanya adalah 1, 1. Katanya apa? Identitas itu yaitu diagonal utamanya adalah 1. Itu dia. Jadi ini diagonal utamanya adalah 1, 1. Itulah untuk matriks ordo 2 kali 2. Sedangkan di sampingnya identitas matriks ordo 3 kali 3. Kita lihat diagonal utamanya. Ini dia. 1, 1, 1. Maka ini disebut dengan matriks identitas. Sedangkan yang lainnya adalah 0. Itu dia. Oke, kita lanjutkan. Baik, kita lanjutkan matriks segitiga yaitu matriks berordo n kali n dengan elemen-elemen matriks di bawah atau di atas
diagonal utama semuanya 0. Berarti matriks segitiga ini adalah sama dengan matriks persegi. Jadi ordonya harus sama, itu dia. Baris dan kolomnya harus sama. Nah, katanya harus sesuai dengan diagonal utama. Nah, katanya diagonal utama itu semuanya selebihnya harus 0. Elemen-elemen matriks di bawah atau di atas diagonal utama semuanya 0, itu dia. Jadi untuk menentukannya kita lihat dulu diagonal utamanya. Kita lihat contohnya. Diagonal utamanya itu 1, 2, 6. Katanya untuk membentuk segitiga itu lihat semua yang ada angkanya. Selebihnya itu harus 0. Nah, kita lihat. Berarti yang membentuk segitiga adalah yang ada angkanya. Ini dia. Berarti segitiganya adalah ke bawah. Ini dia. Selebihnya adalah 0. Itu dia. Lanjut. Bagaimana dengan ini? Kita lihat. Diagonal utama tarik dulu. Ini dia. Diagonal utama. Nah. Selebihnya 0 katanya. Selebihnya 0. Itu bukan pembentuk segitiga. Berarti kita tarik ke sini. Ini yang ada angka. Ini dia. Segitiganya ke atas. Ini dia. Segitiganya ke atas. Bagaimana dengan ordo 4 kali 4? Kita lihat diagonal utamanya dulu. 2 minus 3, 2, 9. Nah, untuk membentuk segitiga, lihat yang ada angkanya semua. Ini dia. Selebihnya adalah 0. Berarti segitiganya ke bawah. Kita lanjut untuk yang ini. Ambil dulu diagonal utama. Baru tarik membuat segitiga yang ada angkanya semua. Ini dia. Segitiganya ke atas. Oke. Masih gampang ya nak. Kita lanjutkan. Baik, kita lanjutkan dengan transpos suatu matriks. Nah, transpos suatu matriks yaitu perubahan posisi elemen matriks. Jadi ini masih mudah ya anak didik. Kalau transpos itu berarti ini kan baris, ini kan baris. Nah, baris ini kita ubah menjadi kolom, itu dia. Jadi kebalikannya perubahan posisi. Dia jadi dari baris sekian menjadi kolom, maka A transpos bisa dituliskan dengan A aksen atau A transpos. Oke. Jadi kebalikannya perubahan posisi. Tadi kan ini baris, sekarang menjadi kolom, berarti menjadi 2, 3, 4, 0. Lanjut, baris kedua menjadi kolom. Minus 5, 2, 1, 0. Lanjut, baris ketiga menjadi kolom. 0, 3, 2, 1. Oke, kita lihat. Ada yang berubah kan? Di sini tadi ordonya adalah 3 kali 4. Sedangkan setelah ditranspos dia menjadi berordo berapa? 4 kali 3, itu dia. Jadi ini adalah perubahan posisi. Itu dia, dari baris menjadi kolom, itu dia. Oke, bagaimana dengan jika dia matriks simetris? Oke, matriks simetris adalah matriks A jika ditranspos akan sama dengan matriks A. Jadi dia kalau ditranspos sama hasilnya dengan matriks A, kembali ke awal dia. Oke, kita lihat contoh yang A. Jika kita transpos ini akan sama dengan matriks si A, maka menjadi ini baris kita ubah menjadi kolom, yaitu 1, 0, 3. Lanjut, baris kedua kita ubah menjadi kolom 0, 2, 4. Baris ketiga kita ubah menjadi kolom 3, 4, minus 1. Nah, kita lihat sama kan? 1, 0, 3, 0, 2, 4, 3, 4, minus 1. Maka ini disebut dengan matriks simetris. Oke, jika dia transpos akan sama dengan matriks awalnya. Itu dia. Oke, kita lanjutkan dengan kesamaan dua matriks. Baik adik-adik, kesamaan dua matriks. Kesamaan dua matriks dikatakan sama jika ordo matriks A sama dengan ordo matriks B. Kemudian yang B, setiap elemen matriks A dan matriks B mempunyai nilai sama. Oke, kita lihat matriks A. 2, 0, 9, minus 1, 3, 5. Jadi, kalau disifat kita lihat dulu ordonya. Ordo si A adalah 2 kali 3. Ordo si B kita lihat adalah 2 kali 3 juga. Sudah betul. Sekarang kita lihat elemennya, setiap elemen. Berarti kita lihat elemennya yang pertama yaitu A1, 1.
Ngerti ya? A11 berarti baris pertama kolom pertama. Kita lihat hasilnya adalah 2. Nah, katanya akan sama dengan matriks kolom B11. Maka B11 adalah baris pertama kolom pertama adalah 4/2. 4/2 itu adalah 2. Sama kan hasilnya? Itu dia. Gimana kalau dia A22? Itu ya. A22, kita lihat B22. A22 adalah baris kedua, kolom kedua adalah 3. B22 adalah 9/3. 9 bagi 3 adalah 3. Itu dia. Berarti ini disebut dengan kesamaan. Oke, masih mudah kan anak didik? Oke, kita lanjutkan ke contoh. Baik, kita lanjutkan contohnya. Yang pertama yaitu diketahui matriks A adalah -1, 4, 0, 3, 2, 7, 11, -8, 3. Tentukanlah A ordo matriks, B nilai 1, 2, A21 dan A33, C nilai A23 tambah A31, D transpol matriks A, E trace-nya. Oke, kita jawab dulu yang pertama untuk ordo matriks. Oke, yang A, kita lihat ini adalah matriks A, maka kita tulis A. Kita lihat barisnya 1, 2, 3, berarti 3 kali. Ordonya adalah 1, 2, 3, berarti 3 kali 3. Oke, sudah selesai. Matriks si A adalah 3, ordo si A adalah 3 kali 3. Lanjut yang B. Nilai 1, 2, berarti baris pertama kolom kedua. Baris pertama kolom kedua, berarti ini adalah A12, berarti 4, lanjut. A21 baris kedua kolom pertama, berarti A21 adalah 3. Kemudian dan A33 baris ketiga kolom ketiga, berarti A33 adalah 3. Ini dia, sudah dapat 4, 3 dan 3. Kita lanjut yang C. Nilai A23 baris kedua kolom ketiga, berarti A23 adalah 7 ditambah dengan A31 kolom pertama, baris pertama kolom pertama. Nih. A31 adalah 11. Jadi sama dengan berapa? Tambahkan 7 tambah 11 adalah 18. Inilah dia. Oke, kita lanjut yang D. Transpos matriks A. Oke, kita ubah menjadi AT atau A aksen. Atau A transpos. Maka menjadi, kita ubah dia, baris menjadi kolom -1, 4, 0, berarti menjadi -1, 4, 0. Baris menjadi kolom 3, 2, 7. Kemudian 11 -8, 3. 11 -8, 3. Oke, sudah selesai transposnya. Kita lanjut yang E. Yang E katanya apa? Trace. Trace itu adalah diagonal utama. Kita lihat diagonal utamanya yaitu -1, 2, 3. Kita apakan? Trace, dijumlahkan diagonal utamanya. -1 tambah 2 tambah 3. Oke, maka trace-nya berapa? -1 tambah 2, utangmu 1, kau bayar 2, berarti kembaliannya 1. 1 tambah 3 adalah 4. Inilah trace-nya. Oke, mudah kan anak didik? Kita lanjutkan contoh yang kedua. Baik, kita lanjutkan contoh yang kedua yaitu diketahui matriks simetris A K sama dengan 0, 2, X tambah 3, 2Y kurang 4, -1, -9, 15, -9, 3. Oke, masih ingat ya matriks simetris? Matriks simetris itu apa? Jika K sama dengan K transpos, itu dia. Jadi kita ubah dulu menjadi K transpos. Berarti K sama dengan K transpos sama dengan baris menjadi kolom. Berarti 0, 2, X tambah 3, kemudian 2Y kurang 4, -1, -9. Kemudian 15 -9, 3. Inilah dia setelah ditranspos. Itu dia. Oke. Nah, katanya apa? Nilai X tambah Y. Nilai X tambah Y sama dengan berapa katanya? Oke, kita cari. Oke, untuk di sini X tambah 5, X tambah 3, X tambah 3. Setelah kita transpos, posisinya jadi berapa? X tambah 3 itu menjadi 15. Kita lihat baris dan
kolomnya. Barisnya adalah 1, kolomnya adalah 3. Berarti baris 1, 3. Kita lihat di transposnya. Baris 1, kolomnya 3 adalah 15. Berarti X tambah 3 sama dengan 15. Maka X sama dengan 15 kurang 3. Maka X sama dengan 15 kurang 3 adalah 12. Inilah nilai si X. Kita lanjut. Untuk mencari si Y, kita lihat. Pada saat K, dia di kolom berapa? Baris berapa? Baris kedua, kolom pertama. Berarti ini adalah K21. Berarti kita lihat K21. Transpose. K21. K21 adalah 2. Maka 2Y kurang 4 sama dengan 2. Ini dia. Oh, mantau kalian bingung ya, kita buat ya. Berarti ini K1, 3. Ini K transpose 1, 3. Kemudian K2 X 21, K transpose 21. Itu dia, makanya dapat. Maka 2Y sama dengan 2 tambah 4. Tahu ya, minus 4 pindah ruas. Maka 2Y sama dengan 6. Maka Y sama dengan 6 per 2. Maka Y sama dengan 3. Ini dia. Oke, yang ditanya apa? X tambah Y. Maka X tambah Y sama dengan X-nya tadi 12, Y-nya adalah 3. Maka jawabannya adalah 15. Inilah dia. Oke. Baik anak didik, demikian pelajaran kita hari ini mengenai